Di awal film, terlihat seorang ahli Feng Shui bersama 3 orang pemuda berdiri di depan kasino milik Kakak Sin. Master Feng Shui tersebut sangat mengagumi struktur bangunan kasino milik Kakak Sin. Ia menjelaskan bahwa bangunan kasino milik Kakak Sin sangat luar biasa. Bangunan luarnya yang menyerupai sangkar burung membuat Master Feng Shui itu beranggapan bahwa setiap pemain yang masuk ke dalam kasino tersebut akan selalu terjebak dalam kasino tersebut. Master Feng Shui tersebut memberitahu bahwa cara agar mereka mendapatkan kemenangan adalah dengan tidak masuk ke dalam kasino melalui pintu utama. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk memasuki kasino itu melalui pintu samping yang biasa digunakan oleh para karyawan di sana. Dengan berbekal jimat dan jurus yang diberikan oleh Master Feng Shui, mereka berempat pun memasuki kasino milik Kakak Sin. Sampainya di dalam kasino, mereka bertiga memutuskan untuk bermain di sebuah meja yang mereka percaya akan memberikan mereka kemenangan. Awalnya mereka berhasil memenangkan beberapa permainan dan mereka memutuskan untuk menyudahi permainan tersebut. Namun di saat mereka akan meninggalkan kasino, Master Feng Shui tersebut melihat Kakak Sin yang baru saja datang. Melihat raut muka wajah Kakak Sin yang sedang tidak bagus, Master Feng Shui itu memutuskan untuk berjudi lagi. Tuani yang mengamati permainan mereka melalui CCTV merasa khawatir dikarenakan mereka selalu memenangkan permainan. Tuani beranggapan bahwa Master Feng Shui tersebut mampu menangkal Feng Shui milik kasino mereka. Namun Kakak Sin mencoba untuk menghilangkan kekhawatiran Tuani dengan mengatakan bahwa mereka akan kehilangan semua yang mereka menangkan. Di tempat lain terlihat Master Feng Shui dan 3 rekannya sedang mencoba untuk memainkan sebuah permainan lain. Namun sayangnya mereka mengalami kekalahan hingga uang terakhir yang mereka miliki. Melihat hal itu, Kakak Sin mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah pecandu judi dikarenakan mereka sudah bermain cukup lama di dalam kasinonya. Ia juga mengatakan bahwa pecandu judi pasti akan kalah dan tak ada kepastian untuk menang dalam berjudi. Film pun berpindah memperlihatkan Kakak Sin yang sedang berdiri di sebuah ruangan. Tak lama kemudian asisten Kakak Sin yang bernama Ah Gao datang memberitahu bahwa ada seorang wanita bernama Nona Die dari stasiun TV yang datang untuk meminta wawancara. Kakak Sin pun menyuruh Ah Gao untuk mempersilahkan wanita tersebut masuk. Setibanya di ruangan Kakak Sin, Nona Die memulai wawancaranya. Nona Die menjelaskan bahwa mereka ingin membuat sebuah acara TV khusus untuk Kakak Sin. Namun di tengah pembicaraan dengan Nona Die, tiba-tiba telepon di ruangan tersebut berbunyi. Ah Gao yang mengangkat telepon tersebut memberitahu bahwa ada hal penting yang harus Kakak Sin jawab. Ternyata yang nelpon adalah Tuani. Ia memberitahu bahwa salah satu kasino milik Kakak Sin yang di Macau sedang mengalami masalah. Kak Sin pun memberitahu Ah Gao bahwa ia harus segera pergi ke Macau karena kan ada urusan mendesak dan ia meminta agar Nona Die meninggalkan nomor telepon dan ia akan mengatur wawancara di lain waktu. Sesampainya di Macau, Kakak Sin disambut oleh 2 anak buahnya yang memberitahu bahwa Niu Bit dan Han Biu sudah menunggunya di atas. Niu Bit dan Han Biu merupakan rentenir yang bekerja sama di kasino milik Kakak Sin. Saat Kakak Sin akan masuk ke dalam kasino, salah satu dari asistennya yang bernama Ahu mencoba untuk berbicara, namun Kakak Sin tidak memperdulikannya. Sedangkan situasi di dalam kasino sudah mulai memanas karena kan Han Biu dan anak buahnya membuat keributan yang memancing emosi Ah Bit. Tuani yang berada di sana mencoba untuk menenangkan mereka dengan berkata bahwa mereka sudah berjanji tidak akan berkelahi. Ah Bit pun mengatakan jika Kakak Sin tidak segera datang, ia dan anak buahnya akan menghajar Han Biu dan anak buahnya. Tak lama kemudian Kakak Sin pun muncul. Ah Bit langsung mengatakan bahwa awalnya hanya dia yang menjadi rentenir di kasino dan ia kan bahwa ia lebih dulu di sini. Jika ia gulung tikar lebih baik ia membunuh Ah Biu. Han Biu yang mendengar hal itu langsung mengatakan bahwa yang kuatlah yang menang. Perkelahian antar 2 kelompok rentenir itu pun tak terhindarkan. Tuani yang melihat hal itu mengatakan bahwa Kakak Sin datang terlambat. Seharusnya ia sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Kakak Sin pun melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan mereka. Namun Ah Bit mengatakan bahwa kami ada 20 orang. Apakah kamu bisa membunuh kami semua? Kakak
Kakak Sin mengatakan jika ia mau, ia hanya perlu membunuh kedua pemimpinnya. Namun Kakak Sin tidak melakukannya. Ia menyuruh Ahbit dan Hanbyu masuk ke sebuah ruangan. Dalam ruangan itu, Kakak Sin meminta Ahbit dan Hanbyu untuk berkelahi 1 lawan 1 tanpa melibatkan anak buah mereka. Awalnya Ahbit dan Hanbyu setuju untuk berkelahi 1 lawan 1 dan mereka sudah bersiap untuk menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Perkelahian mereka pun berhenti akibat mereka berdua mendapatkan luka akibat benda tajam. Hanbyu pun mengatakan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kakak Sin yang melihat hal itu langsung memberikan mereka uang $200.000 untuk biaya pengobatan mereka. Mereka pun menerima uang tersebut dan menganggap semuanya tak pernah terjadi. Ahbit dan Hanbyu keluar dari ruangan dan mereka berdamai. Wani yang melihat hal itu langsung pergi dengan raut muka yang kurang baik. Di tempat lain, terlihat Ahu yang sedang merasa sangat marah karena kan Kakak Sin tidak mau diajak bicara. Di sana Ahu teringat kejadian yang menimpanya beberapa hari lalu. Ternyata anak dan istri Ahu dijadikan sandera oleh beberapa rentenir dikarenakan Ahu tidak dapat melunasi hutangnya. Di sisi lain, Nona Die datang ke kantor Kakak Sin yang di Makau. Nona Die membohongi seorang karyawan bahwa ia dan Kakak Sin sudah mengenal cukup lama dan ia meminta karyawan tersebut untuk mengizinkannya menunggu di kantor Kakak Sin. Sementara itu, di dalam lift, Ahu sedang menodongkan pistol kepada Kakak Sin. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin melakukan hal ini. Kakak Sin pun mencoba menenangkan Ahu dan menyuruhnya untuk berbicara. Ahu memberitahu bahwa anak dan istrinya ditahan oleh rentenir dan ia memohon agar Kakak Sin mau meminjamkannya uang. Kakak Sin tak ingin meminjamkan Ahu uang karena ia beranggapan bahwa jika memberi Ahu uang di masa akan datang semua orang akan menodongkan pistol kepadanya dan meminta uang. Namun Ahu tidak mendengarkan perkataan dari Kakak Sin. Mereka berdua keluar dari lift berjalan menuju kantor Kakak Sin. Kakak Sin memberikan sebuah kode kepada seorang karyawan di depan dengan mengatakan bahwa ia meminta segelas kopi. Karyawan wanita tersebut merasa ada yang salah karena sebenarnya Kakak Sin tidak meminum kopi. Kakak Sin masih berusaha membujuk Ahu untuk menyerah. Namun ia tetap tak mendengarkan perkataan Kakak Sin dan meminta sejumlah uang yang cukup besar. Sementara itu, Nana Die yang mendengar percakapan mereka di luar kantor langsung berusaha sembunyi. Ahu masih tetap memaksa Kakak Sin memberinya uang dalam bentuk tunai. Kakak Sin yang sudah menganggap Ahu sebagai keluarga menyarankan agar dia menyerahkan diri dan berjanji akan membantu keluarganya. Ahu yang merasa putus asa mengamuk dan meninju sebuah tirai di ruangan tersebut. Namun sayang, Nona Die yang bersembunyi di balik tirai tersebut kemudian dijadikannya sandera. Nona Die berusaha untuk melepaskan diri, sementara Kakak Sin dengan cepat menyerang. Namun Kakak Sin terluka akibat tembakan. Tak lama kemudian, Ahgao datang bersama beberapa polisi dan menangkap Ahu membawanya ke kantor polisi. Ahgao menyadari pesan yang diberikan oleh Kakak Sin. Jika ia memesan kopi, sesuatu yang tidak beres pasti sedang terjadi. Kakak Sin meminta Ahgao untuk membantu keluarga Ahu yang ditahan oleh para rentenir. Sementara itu, ia pergi ke rumah sakit dengan Nona Die. Di rumah sakit, Kakak Sin memberitahu untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memintanya untuk tidak menyebarkan kejadian yang baru saja terjadi. Dan akhirnya Kakak Sin pun setuju untuk diwawancarai oleh Nona Die. Di dalam mobil, Nona Die melakukan wawancaranya dan membahas tawarannya tempo hari untuk membuat sebuah acara TV khusus untuk Kakak Sin. Dan Kakak Sin menyetujuinya. Lain terlihat Ahmei sedang mengobrol dengan Tian yang baru saja tiba. Kemudian Kakak Sin datang, berusaha untuk mengagetkan anaknya tersebut. Sedangkan Tin Bao, anak lelaki, terlihat sedang menikmati sebuah stik bersama temannya juga yang merupakan kekasih dari Tian bernama Cheng Zhen. Tin Bao yang melihat kedatangan ayahnya langsung memperkenalkan Zen. Kakak Sin terlihat sangat menerima kehadiran Zen di keluarga mereka. Tin Bao pun menjelaskan kepada ayahnya bahwa Zen sangat tertarik untuk bekerja di perusahaan hiburan mereka. Mendengar hal itu, Kakak Sin langsung bertanya kepada Zen apa yang akan ia lakukan jika ia diminta untuk mengurus sebuah kasino. Zen memberitahu bahwa prioritas utamanya adalah memberikan pelanggan tempat yang aman yang bisa dinikmati. Tin Bao pun sedikit meyakinkan ayahnya bahwa dia dan Zen dapat membantunya dengan bakat yang mereka miliki. Namun Kakak Sin malah meledek anaknya bahwa bakat yang ia miliki belum cukup. Kakak Sin pun memberikan kesempatan kepada Zen untuk menjalani apa yang ia sampaikan tadi dan memberikannya waktu 1 bulan. Ahmei seperti mengingat seseorang saat melihat Zen. Namun Kakak Sin mencoba untuk menenangkannya dan mengajaknya untuk tidur.
Keesokan harinya, di sebuah acara jalan santai selebritis, teman baik Kakak Sin yang bernama Go Yingnan dan Tuan Ni ikut berpartisipasi. Di sana juga terlihat beberapa peserta lainnya. Salah satunya bintang baru Putri Hong Kong, yaitu Nona Zhu Linlin. Sebelum acara dimulai, Yingnan menyuruh anak lelakinya untuk merayu seorang wanita yang dinilainya cukup cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Saat anak lelakinya sedang mendekati Nona Zhu, Yingnan menghampiri Kakak Sin dan memperkenalkan guru bahasa Inggrisnya. Yingnan juga memberitahu Kakak Sin bahwa ia menghabiskan banyak uang untuk membayar guru bahasa Inggris, dan ia pun sedikit menggoda kedekatan Kakak Sin dengan Nona Die. Mendengar hal itu, Kakak Sin berkata kepada temannya untuk tidak sembarangan berbicara dan memintanya untuk tidak melantur saat tiba di stasiun televisi nanti. Yingnan berkata bahwa dia melihat ada yang tidak beres dengan Tuan Ni. Acara jalan santai pun dimulai. Yingnan yang memimpin tim naga putih kecil bersaing dengan tim pejuang kuning yang dipimpin oleh Nona Zhu. Mereka berdua pun bersaing dengan sangat sengit. Kakak Sin meminta Nona Die untuk melakukan yang terbaik untuk acara amal tersebut. Kakak Sin dan Nona Die yang sudah tahu bahwa mereka akan kalah, mereka berjalan dengan santai. Namun saat Nona Die sedang memberikan tanda tangan untuk penggemarnya, tiba-tiba sekelompok preman datang dan membawa senjata tajam. Di sisi lain terlihat persaingan antara Nona Zhu dan Yingnan yang berusaha untuk mencapai garis finish. Nona Zhu berhasil mencapai garis finish dan menjadi pemenang. Sementara Yingnan yang menjadi juara kedua sedikit protes kepada juri atas apa yang sudah dilakukan oleh Nona Zhu. Namun anak lelaki Yingnan mencoba untuk menenangkan ayahnya. Melihat Nona Zhu tersenyum kepada anaknya, Yingnan menyuruh anak lelakinya untuk berusaha mendekati Nona Zhu dan harus mendapatkannya. Sementara itu, Ah Mei yang khawatir menyuruh Ah Go untuk memeriksa keadaannya di luar. Kak Sin dan Nona Die baru mencapai garis finish, dan langsung menyambut kedatangan ayahnya tersebut. Setelah itu, pembawa acara mengumumkan pemenangnya yang tak lain adalah Nona Zhu. Sementara untuk penyumbang terbesar diraih oleh Kakak Sin. Acara itu pun selesai. Namun di saat semua orang hendak pergi, tiba-tiba Kakak Sin terjatuh pingsan. Melihat hal itu, semua orang pun terlihat panik dan segera membawa Kakak Sin ke rumah sakit. Di rumah sakit, kondisi Kakak Sin sudah pulih. Ah Go memberitahu bahwa keamanan sudah diperketat di rumah dan di kantor. Kakak Sin menyuruh Tin Bao untuk membawa ibunya pulang. Saat Tin Bao akan pulang, Nona Di datang untuk menjenguk. Namun Tin Bao kelihatan tidak senang dengan kedatangannya. Ia menganggap Nona Die hanya ingin menghancurkan keluarganya dan ingin membunuh ayahnya. Dan Tin Bao pun pulang bersama ibunya. Nona Die merasa sangat sedih mendengar perkataan Tin Bao tadi. Ia merasa Kakak Sin terus mengalami hal buruk semenjak bertemu dengannya. Melihat hal itu, Kakak Sin pun mencoba menghibur Nona Die dan memintanya untuk tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Di saat Kakak Sin sedang asik mengobrol dengan Nona Die, tiba-tiba teman lelaki Nona Die masuk dan memberitahukan bahwa ia akan menunggunya di bawah. Belum pergi, Nona Die pun meminta agar Kakak Sin untuk lebih berhati-hati. Ia menganggap bahwa ada yang ingin berniat jahat terhadap Kakak Sin. Suatu hari terlihat Kakak Sin yang sedang merayakan tahun baru Cina bersama keluarganya. Yingnan juga terlihat bersama dengan anak dan istrinya. Mereka saling mendoakan hal-hal yang baik dan terlihat sangat bahagia. Dan mereka pun saling bertukar ampau. Yingnan mengajak Kakak Sin untuk ngobrol berdua di luar. Di sana ia kembali menggoda Kakak Sin dengan menanyakan hubungannya dengan Nona Die. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Kakak Sin boleh nakal sesekali. Seolah tak ingin menanggapi, Kakak Sin pun memuji Yingnan yang kini bahasanya sudah semakin beradab. Yingnan memberitahu bahwa ia sekarang memanggil seorang guru bahasa Mandarin untuk mengajarinya. Dengar hal itu, Kak Sin meminta Yingnan untuk membacakan puisi. Yingnan pun membacakan sebuah puisi untuk menghibur keluarga mereka. Namun di saat mereka semua sedang tertawa, tiba-tiba Tuan Ni datang. Kak Sin pun menyambut kedatangan Tuan Ni bersama asistennya yang bernama Taitung. Awalnya kedatangan Tuan Ni disambut hangat oleh Kakak Sin dan Yingnan. Namun di saat Taitung memberikan doa kepada Kakak Sin yang mengatakan semoga kesialan menjadi keberuntungan, membuat Tin Bao dan Yingnan menjadi sedikit marah. Tuan Ni pun ikut marah kepada Taitung dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Kakak Sin. Setelah itu mereka pergi bermain kartu. Mereka bertiga bermain kartu dengan sangat serius. Tuan Ni yang merasa kartunya lebih unggul mencoba untuk menggertak Kakak Sin dan Yingnan. Yingnan memilih
memilih untuk tidak melanjutkan permainan, sementara Shin memilih melanjutkan permainannya. Dia yakin bahwa ada hal-hal yang akan berubah dan menyuruh Tin Bao untuk membagikan kartu selanjutnya. Setelah kartu terakhir dibagikan, kakak Shin mencoba untuk menggertak balik. Tuani memutuskan untuk tidak melanjutkan permainan. Kakak Shin pun membuka kartunya dan mengatakan bahwa Tuani tidak mempunyai nyali karena ia sudah tua. Mengetahui seharusnya ia memang menang, Tuani merasa sedih kesal dan pergi mengatakan ia akan mengirim uangnya besok. Suatu hari terlihat Kak Shin sedang melihat CCTV. Ago memberitahu bahwa orang tersebut hanya bermain blackjack, namun mereka lebih banyak menang daripada kalah dan jumlahnya juga besar. Lantas Tuani pun mencurigai mereka bahwa mereka berbuat curang. Lantas ia meminta Taitung untuk mengusir para pemain tersebut. Namun kakak Shin tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Tuani. Tuani memutuskan akan menyelesaikan hal ini pada rapat dewan esok hari. Rapat dewan pun digelar. Tuani tetap pada pendapatnya, yaitu ingin segera mengusir mereka. Jika mereka terus menang, tak akan ada yang senang. Namun kakak Shin juga tidak setuju dengan pendapat Tuani, karena menurutnya dalam mengelola kasino, menang dan kalah adalah hal yang biasa. Taitung yang merupakan asisten dari Tuani mencoba ikut bicara, namun perkataan Taitung sedikit membuat kakak Shin marah. Zen pun angkat bicara bahwa tak ada gunanya berdebat, lebih baik mempersatukan suara. Dan akhirnya Tuani pun setuju dengan apa yang Zen katakan. Setelah itu kakak Shin pun berdiri dari tempat duduknya dan menceritakan semua perjuangannya sambil berjalan mendekati Tuani. Saat semua orang terdiam mendengarkan cerita dari kakak Shin, tiba-tiba ia mengambil sebuah telepon dan langsung menghajar Taitung sampai pingsan. Setelah selesai memberi pelajaran kepada Taitung, kakak Shin mulai memperingati Tuani bahwa ia sedang tidak bercanda. Kakak Shin juga mengatakan bahwa ia adalah seorang yang berprinsip. Jika ada seseorang yang jahat padanya, ia akan lebih jahat kepada orang tersebut. Kakak Shin pun terlihat sangat marah kepada Tuani yang terlihat tidak menghargainya. Kakak Shin pun mulai mengambil suara, bertanya kepada semua orang di ruangan tersebut siapa yang setuju jika Tuani menangani masalah penjudi tersebut. Awalnya hanya Tuani yang mengangkat tangan, namun tiba-tiba Zen juga mengangkat tangannya dan mengatakan ini akan lebih adil bagi setiap pemegang saham. Melihat hal itu, kakak Shin sedikit kecewa, namun ia masih memiliki waktu 24 jam untuk menangani hal tersebut. Rapat pun selesai, namun di saat semua orang ingin meninggalkan ruangan, penyakit jantung kakak Shin kambuh. Melihat itu, Tuani yang masih berada di sana terlihat acuh dan tak peduli dengan keadaan kakak Shin dan langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Tempat lain terlihat Zen yang sedang berbalapan mobil dengan Tin Bao. Awalnya tak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Namun saat mereka sedang asik berbalapan, tiba-tiba sebuah mobil truk besar datang dari arah yang berlawanan, menabrak mobil Tin Bao hingga jatuh ke dalam jurang dan meledak. Kakak Shin yang mengetahui hal tersebut langsung datang memastikan. Ia juga sangat terpukul dengan apa yang dialami anaknya. Kak Shin merasa tidak memiliki musuh dan juga tidak mungkin Tuani yang melakukan ini semua. Ia pun menyuruh Ah Gao untuk mencari informasi dan merahasiakan kematian Tin Bao kepada istrinya. Malam harinya di kediaman kakak Shin, mereka sekeluarga sedang mengamati permainan para penjudi kemarin melalui televisi. Kak Shin merasa mereka tidak terlihat seperti penipu. Ah Gao yang juga memperhatikan mereka tidak melihat adanya hal-hal yang mencurigakan. Namun mereka sudah memenangkan 10 juta dolar. Namun setelah ditelaah lagi dengan ketelitian kakak Shin, ia menemukan sebuah petunjuk. Ternyata para pemain tersebut bermain curang. Ada pemancar kode yang disembunyikan dalam sepatu mereka. Kakak Shin pun mencari cara agar uangnya bisa kembali. Keesokan harinya, kakak Shin yang sedang berada di kasino menjelaskan sebuah rencana kepada karyawannya. Semua pun mengerti dengan apa yang kakak Shin jelaskan. Malam harinya, kasino milik kakak Shin beroperasi seperti biasa. Para pemain yang kakak Shin incar pun datang. Mereka melihat adanya perubahan dengan jumlah set kartu yang akan mereka mainkan. Para pemain tersebut pun mengirimkan kode pada temannya yang sudah menunggu di sebuah kamar hotel. Temannya yang bertugas sebagai eksekutor memberitahu, meskipun sulit menggunakan 4 set kartu, tetap dapat dihitung. Tiba-tiba mereka kedatangan seorang tamu yang langsung menodongkan pistol kepada mereka. Sementara itu, para pemain yang sedang menunggu aba-aba dari sang eksekutor terus mengalami kekalahan hingga uang mereka habis.
Di saat mereka semua sudah kehabisan uang untuk bermain, Kak Shin dan para anak buahnya datang dan memeriksa para pemain tersebut dan menemukan sebuah alat pemancar di sepatu salah seorang dari pemain tersebut. Kak Shin pun memutuskan untuk melepaskan mereka semua. Namun tiba-tiba Tuan Ni datang dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar para penjudi tersebut. Kak Shin yang melihat tindakan tersebut sangat marah kepada Tuan Ni dan Zen. Zen yang melihat keadaan Kakak Shin langsung mengatakan bahwa Kakak Shin harus segera cuti dari Dewan Direktur dan Tuan Ni lah yang akan memimpin. Kakak Shin yang mendengar hal tersebut langsung shock, penyakit jantungnya pun kambuh. Melihat keadaan Kakak Shin yang memburuk, Ah Go segera membawanya ke rumah sakit dan pada saat itulah Tuan Ni menggantikan posisi ketua Dewan Direktur dan mengangkat Zen sebagai manajernya. Beberapa bulan kemudian, di saat Tian-er sedang merapikan kamarnya, ia menemukan sebuah foto perempuan cantik yang jatuh dari baju milik Zen. Tian-er pun bergegas mencari Zen, memintanya untuk menjelaskan siapa perempuan tersebut. Namun, Zen tidak ingin menjelaskannya. Ia juga meminta Tian-er untuk segera mengembalikan foto tersebut kepadanya. Tian-er yang tidak ingin mengembalikan foto tersebut membuat Zen marah dan langsung menamparnya. Foto tersebut pun jatuh tepat di hadapan Ah Mei. Ah Mei langsung mengenali siapa perempuan dalam foto tersebut. Perempuan dalam foto tersebut adalah mantan kekasih dari Kakak Shin yang bernama Vivian Chang. Namun Zen berbohong kepada Ah Mei dengan mengatakan bahwa ia membeli foto tersebut dari toko bahan antik dan meminta Ah Mei untuk mengembalikannya. Ah Mei meminta Zen untuk menenangkan putrinya terlebih dahulu. Setelah itu ia akan mengembalikan foto tersebut. Tempat lain, Ying Nam terlihat sedang membesuk Kakak Shin yang sedang dalam masa penyembuhan. Ying Nam pun sedikit meledek sahabatnya tersebut dan mengatakan akan mengirim Kakak Shin ke Macau setelah ia membaik. Saat Kakak Shin sedang berolahraga, Ying Nam sedikit curiga bahwa Kakak Shin sebenarnya tidak mengalami serangan jantung. Kakak Shin pun menjelaskan bahwa jika ia tidak berpura-pura sakit, Tuan Ni tidak akan membuka kedok aslinya. Saat ini ia sudah tidak percaya kepada siapapun, hanya Ying Nam lah yang bisa membantunya saat ini. Ia juga meminta Ying Nam untuk menemukan siapa pembunuh Din Bao. Esokan harinya, Ah Mei terlihat sedang menghubungi seseorang dan mencatat sebuah alamat. Sementara Kakak Shin sedang berada di luar rumah bersama Ah Go dan Ying Nam. Kakak Shin membisikkan sesuatu kepada Ah Go dan mengatakan ia sudah berjanji akan menepatinya. Terlihat Kakak Shin sedang merencanakan sesuatu dan sudah menyiapkan mental untuk itu. Mendengar hal itu, Ying Nam mencoba untuk menenangkan Kakak Shin dan memintanya untuk berpikir dengan baik. Ying Nam pun berujar bahwa Tin Bao sudah wafat dan Zen adalah menantunya. Kakak Shin pun memberitahu Ying Nam bahwa ia tak pernah berpikir untuk membunuh Zen, namun Tuhanlah yang akan menghukumnya. Ah Mei yang dari tadi menguping pembicaraan suaminya merasa sangat khawatir dengan nasib Zen. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Hawaii dan menemui seseorang, yaitu Vivian, mantan kekasih dari Kakak Shin. Sesampainya di kediaman Vivian, Ah Mei mencoba mengobrol dengannya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang kurang beruntung. Ia tidak pernah diperlakukan baik setelah ibunya wafat saat ia masih kecil. Dia juga merasa tidak pantas mendapatkan suami yang baik seperti Kakak Shin. Mereka berdua pun saling menceritakan masa lalu yang mereka alami. Hingga akhirnya Ah Mei mengatakan apa yang diperbuat Zen terhadap keluarganya dan menanyakan apakah Vivian tahu tentang rencana balas dendam Zen. Mendengar perkataan Ah Mei membuat Vivian sedikit terkejut dan memintanya untuk tidak berbicara lagi. Namun Ah Mei bisa memahami apa yang dilakukan Zen adalah untuk membalaskan dendam ayahnya. Tapi Zen memang sudah keterlaluan. Vivian pun memberitahu kepada Ah Mei bahwa Fu Jiajun bukanlah ayah dari Zen. Ia telah menyimpan rahasia ini selama 20 tahun. Ternyata Zen adalah anak dari hubungannya dengan Kakak Shin. Ia adalah ayah kandung dari Zen. Tempat lain, Kakak Shin terlihat sedang mengikuti sebuah perlombaan basket. Di sana, Taitung sedang merencanakan sesuatu dan menyuruh seseorang untuk melukai Kakak Shin. Sementara itu, Ah Bit dan Han Biu terlihat sedang berada di Hotel Lisbao. Mereka terlihat sedang meributkan masalah mereka yang sebelumnya sudah diselesaikan oleh Kakak Shin. Zen yang merupakan manajer baru di sana mengajak mereka untuk berunding. Namun, dikarenakan keberadaan mereka di sana atas rencana Kakak Shin, mereka tidak ingin berunding dengan Zen. Tujuan mereka di sana sebenarnya hanya untuk memberi pelajaran kepada Zen. Tarungan pun terjadi. Sementara itu, Kakak Shin berhasil memenangkan pertandingan.
Ia pun beranjak pergi untuk meninggalkan lapangan dan merayakan kemenangannya. Saat itu, orang suruhan Taitung sedang bersiap untuk menyerang Kakak Sin. Namun, karena sudah mengetahui rencana tersebut, Kak Sin berhasil menggagalkannya dan menangkap orang tersebut. Taitung yang sedang menunggu di luar terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata Kakak Sin masih baik-baik saja, dan polisi pun segera menangkap Taitung atas percobaan pembunuhan. Tempat lain, Ahme yang baru saja menemui Vivian bergegas untuk segera menemui Kakak Sin. Saat itu, Kakak Sin sedang merayakan kemenangannya. Terlebih dahulu, Ahme menanyakan apa yang dilakukannya kepada Zen. Kakak Sin pun berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Dan Ahme pun membisikkan kepada Kakak Sin bahwa sebenarnya Zen bukanlah anak dari Jae-jun, bahwa Zen adalah anak kandungnya dengan Vian. Mendengar hal itu, Kakak Sin pun menyesal dengan apa yang ia perbuat dan bergegas untuk segera menemui Zen. Dan akhirnya mereka pun bertemu dan mengatakan sebenarnya ia tidak mencintai Tian-e. Ia mendekati Tian-e agar dapat membalas dendam kepada Kakak Sin. Zen pun meminta Kakak Sin untuk segera membunuhnya. Namun, Sin tidak akan membunuh anak kandungnya sendiri. Ahme yang berada di sana mencoba untuk memberitahu yang sebenarnya kepada Zen. Namun hal itu dilarang oleh Kakak Sin. Kakak Sin pun mengajak Yingnam keluar untuk bercerita. Awalnya Kakak Sin sangat menyesal dengan kejadian ini karena ia telah merasa gagal. Tian-e yang merupakan juga putrinya telah menikah dengan Zen yang merupakan anak kandungnya sendiri. Namun Yingnam menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi, bahwa sebenarnya Tian-e bukanlah anak kandungnya, melainkan seorang anak yang ia beli dari rumah sakit. Yingnam merahasiakan hal ini karena takut Ahme dan Kakak Sin bersedih mendengar anak perempuannya yang baru lahir meninggal dunia. Mendengar perkataan Yingnam, Kakak Sin merasa sangat lega dan bahagia. Ia meminta Yingnam untuk memberitahu Ahme mengenai rahasia itu. Kakak Sin pun tetap merahasiakan semuanya seperti semula dan meminta Zen untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. Saat semuanya sudah selesai, Tuani datang menemui Kakak Sin dan meminta maaf kepadanya. Tuani mengatakan bahwa ia tak bermaksud mencelakai Kakak Sin. Dia diancam oleh Taitung untuk melakukan hal-hal kotor tersebut. Kakak Sin mendengar perkataan Tuani menyuruh semua orang untuk keluar, karena kan ada hal yang ingin ia bicarakan empat mata. Ternyata ia malah menghajar Tuani. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!